Sintayong dan Indra Syafri akan ikut Bima Sakti belusukan cari pemain untuk timnas U17 Indonesia. Media Vietnam iri, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Coba hadiah hiburan dari Viva. Simak selengkapnya di sini. Masalahnya apa? Masalahnya begini, Bima Sakti ini adalah tipe pelatih yang tidak punya miskin strategi, miskin taktik. Jadi variasi taktik, variasi strategi dia itu terbatas, sangat terbatas. Jadi banyak juga bilang ini jangan coba-coba, Bung. Ini kan levelnya Piala Dunia, harus tahu lah, bukan level Piala AFF, ya atau seputar di Asia Tenggara saja, ya karena mungkin saja para netizen ini menganggap bagaimana Bima Sakti gagal ya di kualifikasi Piala Asia U17. Mungkin masih segar dalam ingatan kita saat Indonesia dibantai habis oleh Malaysia dengan 1-5 saat itu. Sintayong dan Indra Syafri dipastikan ikut membantu Bima Sakti dalam membangun skuad timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2023. PSSI langsung bergerak cepat dalam menentukan jajaran kepelatihan timnas U17 Indonesia. Pasalnya, tim berjuluk Garuda Asia tersebut akan memainkan turnamen penting di akhir tahun nanti. Timnas U17 Indonesia dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia U17 2023. Kepastian itu didapat setelah FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah ajang tersebut. Namun, Bima Sakti tidak akan dibiarkan bekerja sendirian dalam membentuk tim. Hal itu dikarenakan persiapan menjelang Piala Dunia U17 tersebut hanya menyelesaikan 4 hingga 5 bulan lagi. Terlebih, PSSI meminta Bima Sakti untuk melakukan seleksi pemain di 9 wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penunjukan pendamping Bima Sakti ini harus segera dilakukan. Hal itu disampaikan langsung oleh legenda Timnas Indonesia sekaligus pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Aji berharap PSSI segera menunjuk pendamping Bima Sakti. Tujuannya adalah agar tim tersebut bisa dengan segera melakukan seleksi untuk mencari pemain terbaik di 9 wilayah yang dimaksud PSSI. Segera, kan sudah ada berita itu soal Coach Bima atau pelatih timnas U17, ucap Aji Santoso dalam acara Sapa Indonesia Balap. Makanya secepat mungkin harus menunjuk pendamping Coach Bima ini siapa. Biarkan dia menyeleksi pemain di 9 daerah itu tadi, jelasnya. Anjuran dari Aji Santoso itu langsung dijawab oleh Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI. Arya mengatakan bahwa Indra Syafri dan Sintayong ditunjuk sebagai pendamping Bima Sakti. Kedua pelatih top tersebut akan membantu belusukan mencari pemain ke 9 wilayah nantinya. Di samping Coach Bima, kami juga meminta Indra Syafri dan Sintayong itu ikutan juga, kata Arya. Untuk backup Bima Sakti, malah nanti ke 9 wilayah itu Indra Syafri dan STY itu akan turun. Mereka akan ikut mencari pemain-pemain yang terbaik, tutupnya. Setelah seleksi selesai dilakukan, skuad Garuda Asia akan diberangkatkan ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. TC tersebut rencananya akan diselenggarakan pada Agustus atau September mendatang. Berita selanjutnya, media Vietnam Toi Tri menyoroti penunjukan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Menurut mereka, itu merupakan hadiah hiburan dari FIFA setelah Indonesia dicoret jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Penunjukan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 disambut baik oleh publik sepak bola tanah air. Namun, media Vietnam membuat laporan dengan menyebut hal itu sebagai bentuk hadiah dari FIFA untuk Indonesia karena batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memberikan Indonesia hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tulis Toi Tri dikutip Minggu 26 Juni 2023. Sebelumnya, Peru mendapatkan hak sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, namun karena negara tersebut tidak memenuhi standar, FIFA menyalihkan hak penyelenggaraan turnamen tersebut ke Indonesia. Lanjut laporan Toi Tri. Keputusan FIFA dianggap sebagai langkah kompensasi untuk Indonesia. Pasalnya, Indonesia sebelumnya terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, namun batal beberapa pekan sebelum turnamen berlangsung, tulis laporan media Vietnam tersebut. Pernyataan media Vietnam itu memang cukup kontroversi. Akan tetapi, sejatinya Indonesia sudah resmi jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Berhubung jadi tuan rumah,
Timnas Indonesia U17 praktis ikut ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Ketimbang memikirkan sorotan media Vietnam, Indonesia dalam hal ini PSSI sejatinya harus bersiap-siap untuk menyambut negara partisipan Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Piala Dunia U17 2023 pun tidak mengalami perubahan. Sesuai jadwal yang dibuat FIFA, Piala Dunia U17 2023 tetap berlangsung 10 November sampai 2 Desember 2023. Berita selanjutnya, keturunan Indonesia Miss Hilgers diketahui sudah memfollow akun Instagram PSSI. Meski terlihat hal itu hal yang biasa, para pecinta sepak bola tanah air justru menganggap hal tersebut seperti sebuah tanda bahwa Hilgers memiliki kans untuk dinaturalisasi. Seperti yang diketahui, Hilgers adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, Miss Hilgers diketahui punya darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi, sejak lahir di Belanda, Miss Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Hilgers pun menimba ilmu di Akademi FC 20 hingga kini dipercaya untuk bermain di tim senior Carak sejak 2020 silam. Hilgers mendapatkan tempat di skuad utama 20 karena berhasil memperlihatkan permainan yang menjanjikan. Tak heran, PSSI pun kepincut untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut. Sayangnya, upaya PSSI pada 2020 silam itu tak berakhir manis. Hilgers masih penasaran ingin membela timnas Belanda. Alhasil ia pun menolak penawaran dari PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan membela skuad Garuda. Saya berharap dipanggil timnas Belanda muda. Saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu, ucap Miss Hilgers dalam satu pernyataannya. Upaya Hilgers mencari perhatian timnas Belanda sampai berhasil di September 2022. Sebab ia akhirnya dipanggil untuk bermain bersama timnas Belanda U21. Setelah itu, Hilgers belum lagi dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda untuk tim kelompok umur lainnya. Melihat kondisi tersebut bisa jadi momentum untuk PSSI meyakinkan Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Apalagi, kini Hilgers ketahuan follow PSSI, membuat banyak yang berharap Hilgers bisa benar-benar membela Garuda. Sejauh ini, PSSI memang sedang mencari pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2024 pada tahun depan.